Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, imam kita berkata dalam syairnya, ma fil maqami lidhi aqlin wa dhi adabi min rahatin fada'il awtana waghtaribi. Untuk orang yang punya akal dan adab tentu tidak nyaman. Tentu tidak nyaman untuk tinggal di kampung halaman. Maka tinggalkanlah kampung halaman dan mengembaralah dalam pencaharian ilmu. Ini Imam Syafi'i yang mengatakan ya. Safir tajid aywadan amman tufarikuhu wansab fa inna ladhidhal aishi fin nasabi. Safir. Lafaznya betul. Fi'il isim safir. Safara yusafiru. Safir. Fi'il fil amr safir. Jadi artinya apa? Bepergianlah, bermusafirlah, berkelanalah, mengembaralah. Tajid iwadan. Niscaya jadi apa tuh tajid? Kok jazm sih tajid? Jawab amr ya. Niscaya kau akan mendapati iwadan amman tufarikuhu. Pengganti dari orang-orang yang kau tinggalkan. Nanti pengganti orang tua di rumah yang kita tinggalkan, ada buya, ada guru-guru, ya yang jadi abang, yang jadi adik tuh. Kalau kita bermusafir, insya Allah kalau niatnya niat baik, Allah hadirkan orang-orang yang kita tinggalkan, menggantikan posisi keluarga kita yang kita tinggalkan. Kita dapat. Kalau niatnya memang lurus, semata-mata karena Allah, ya. Wansab, bekerja keraslah. Fa inna ladzal 'aishi fin nasabi. Karena kelezatan hidup itu ada pada bekerja keras. Orang kalau males, maunya ada kerja ogah, nggak enak hidup begitu. Tapi kok kita kerja rajin, ada aja amalan yang kita perbuat, nikmat hidup yang demikian. Ya, tanamkan dalam hati kalian ya, sedini mungkin ini. Inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu. In sala taba wa illam yajri lam yatibi. Sesungguhnya aku menganggap diamnya air itu akan dapat merusak air. Ada air ditampung, digentong, di bak, nggak dipakai-pakai selama sebulan. 2 bulan, bau gak? Bau. Coba kalau air ngalir, bau gak? Enggak, subhanallah. Jadi harus dinamis, itu manusia harus dinamis. Harik barik, bergerak, berkah, ya. Harus bergerak, dinamis. Umat Islam kagak boleh statis, diem aja kagak. Sampai gede kagak punya keterampilan, kagak punya ilmu. Ya Allah, disuruh ini kagak bisa, itu nggak bisa. Nah, ya. Insyaallah toba, kalau dia mengalir ya baik itu air. Wa ilam yajri, kalau tidak mengalir kalau dalam yatibi. Al-usdu, ya. Al-usdu laula firaqul ghabi maftarasat. Enggak ada di inian. Saya ada catatan ini di apa itu? Fotokopian tidak ada ya. Al-usdu, singa, seandainya dia tidak meninggalkan sarang, dia tidak dapat. Tapi diem aja di sarang, dapat gak mangsa? Jadi mesti apa? Nah, ya, jadi mesti keluar makan. Wasahmu laula firaqul qausi lam yusibi. Anak panah, kalau dia tidak keluar dari busur, dia tidak akan mengenai itu, ya, bergerak. Wa syamsu law waqafat fil fulki daimatan lamallahan nasu min ujmin wa min arabi. Matahari kalau diem aja di timur, diem kagak muter-muter misalkan. Ya. Niscaya Ajam dan Arab, maksudnya seluruh manusia akan merasa kesal dengan matahari. Ini matahari kagak jalan-jalan. Sebenarnya yang mengitari matahari itu adalah
Syamsiyah. Ya. Nah, kita baca ini. Lihat fotokopinya. Fa innal alaiqa syaghilatun wa sarifatun. Maka sesungguhnya kalau kita ada hubungan-hubungan, janji ini, janji itu, janji ini, janji itu syaghilatun. Itu hal yang menyibukkan. Wa sarifatun, dan dapat mengalihkan perhatian kita. Wa ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Ini ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi, ayat Al-Qur'an, Al-Ahzab ayat 4. Al-Ahzab ayat 4. Ya, dikutip ya, iqtibas ini namanya ya dalam balaghah. Wa ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang ada dua hati dalam rongga dadanya. Kalau dada kita kan hati cuman satu. Ya, artinya apa? Kalau perhatian terhadap ilmu, perhatian terhadap yang lain, perhatian juga terpecah, berarti nggak fokus. Maka hasil belajar kita tidak optimal. Tapi kalau fokus, kan saya sampaikan tamsil kemarin. Ingat kemarin yang saya sampaikan tamsil? Kenapa kijang bisa dimangsa oleh macan? Macan larinya sama kijang cepetan mana? Macan sama kijang? Kijang yang cepet. Ya, bukan, kan kijang itu larinya cepet dia. Macan kan karena memang badannya besar lah ya. Kalau kita lihat itu kalau kijang lari luar biasa. Jadi macan sama kijang larinya lebih cepat kijang. Pertanyaan, kenapa kijang bisa dimangsa macan? Karena kijang nggak fokus. Kijang itu dia kalau lari nengok, dikit-dikit nengok. Nengok-nengok. Kalau macan, harimau dia fokus, satu titik. Oh, dapat. Kalau kijang kan, coba lihat deh kalau kijang kalau lagi lari. Nengok lagi. Kekejar ya Buya ya. Masya Allah. Nggak fokus bang. Mahfum ya? Nah, kamu kalau nggak fokus begitu, ya akhirnya cuma dapat 8, 7. Kamu dapat 9, rapat kamu 9 semua, ya harus fokus. Nah, fokus terus. Seperti itu. Saat kalau kan ada orang cerdas, ada orang nggak cerdas. Kan ada itu. Kisah hikmah dari Al-Imam Ibnu Hajar. Coba saya lupa deh, Al-Asqalani apa Haytami yang ngelihat ada tetesan air hujan itu kenain batu. Asqalani apa Haytami ya? Lupa ya. Nah. Haytami ya? Naam, Haytami bukan Asqalani ya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Disuruh ngafal sama guru nggak apal-apal, pulang. Ah, males dah. Otak kagak cerdas, ngapal kagak apal-apal, pulang mendingan. Ketika hujan berteduh, dilihat dari suatu atap ada tetesan air mengenai batu. Kenapa? Terus menerus. Terus lama-lama bisa bolong. Ada tanda. Tanda nggak bolong sampai dalam tentunya kan. Ada tanda. Ini batu kan keras, kena air begini kok bisa. Akhirnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pun berpikir, oh kalau gitu hati saya kan nggak sekeras batu. Kalau saya terus-menerus menghafal tentu bisa dong. Masuk itu hafalan. Balik lagi ke pesantren. Balik dia ngafal, dia belajar, dia tekun, dia fokus. Jadi orang alim. Subhanallah. Ya, ulama besar dalam madhab Syafi'i. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani pun madhab Syafi'i juga ya. Baik. Wa mahma tawazza'atil fiqrah, dan bila mana fikiran kita ini telah terbagi, qasurat an darkil haqaiqi, maka akan lemahlah kesanggupan untuk mengetahui hakikat. Hakikat di sini
hakikat keilmuan yang mendalam. Hakikat keilmuan yang mendalam. Baru lihat salak, ini dalamnya kira-kira gimana ya? Kita kupas. Putih ternyata. Ini bijinya seperti apa ya? Kupas lagi. Oh, seperti ini, coklat berbeda giginya. Ya, biji salak dikupas lagi. Nah, kalau udah sampai inti ilmu, lub namanya itu. Ulul albab. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayati li ulil albab. Ulul albab itu seperti apa sih yang Allah firmankan? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Ya, yadhkurun dulu baru yatafakkarun. Yadhkurun itu ingat Allah, bersihkan hati, berusaha untuk menjadi orang soleh, baru berpikir, menimba ilmu. Jadi, ya, mengetahui hakikat daripada ilmu, mengetahui hakikat dari makhluk yang Allah ciptakan, sehingga mereka pun mengucapkan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Itu setelah dilakukan satu penelitian. Subhanallah. Jadi betul tuh urutannya sama kan? Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna. Jadi zikir fikir. Alhamdulillah kalian semua udah terbiasa zikir ya. Jangan tinggalkan nanti di rumah zikir, jangan di pesantren doang. Ingat ya, zikirnya jangan di pesantren doang. Nanti sampai rumah amali terus. Insya Allah, ya, insya Allah masa depan kalian gemilang. Ya, nah, ini lihat begini. Kemudian walidzalika qila, oleh sebab itu dikatakan al ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu tidak akan memberimu sebahagian. Jangan seluruhnya, sebagian ilmu tidak mau ya memberimu sampai kau memberikan seluruh dirimu. Subhanallah. Sampai kau memberikan seluruh dirimu. Apa maknanya? Tahu Imam Nawawi? Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Ad-Dimashqi. Arba'in Nawawi. Waktu kecil disamper sama teman. Imam Nawawi ini dia nggak belajar keluar. Di wilayah Damaskus kan banyak ulama ya pada masa beliau. Nyamper teman. Namanya siapa? Yahya kan Imam Nawawi. Kalau kita mungkin di sini Yahya main yuk. Ya kan bahasa orang kita. Iya. Suf, dengar nih. Imam Nawawi masih kecil jawabnya apa? Aku tidaklah diciptakan Allah untuk bermain-main. Ajib. Gimana kagak mau pinter. Fokus. Waktu kitabnya kagak kehitung. Ya, aku tidak diciptakan Allah untuk bermain-main. Masya Allah. Disuruh jaga toko sama ayahnya. Sambil baca kitab. Suruh jaga toko sambil baca kitab, sambil ngafal. Ada orang datang pengen belanja. Dek, ini saya mau beli ini. Tuan pergi saja silahkan. Semoga Allah memberkati Tuan. Orang mau belanja. Ayahnya pegel. Ya Allah, ini anak disuruh jaga toko, orang disuruh pergi. Waduh, ini anak. Ngadulah kepada guru Imam Nawawi. Ya. Syekh, antum ini kan guru anak saya ya, Syekh. Ini ayah saya gimana nih, Syekh? Masa orang pengen belanja disuruh pergi. Ini anak, ini tanda apa ini, Syekh? Apa? Anak kamu itu kelak suatu saat nanti akan menjadi orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia pada zaman ini. Subhanallah. Apakah engkau seorang peramal, wahai Syekh? Jangan-jangan kamu ngeramal anak saya ini? Bukan, aku bukan peramal. Tapi Allah lah yang membuatku berkata demikian.
Masya Allah. Ya, bisa nggak jadi Imam Nawawi? Pas pulang disamper sama temen, misalnya nama kamu siapa ya? Doni. Ada ya? Kamu keluar rumah nih. Oh, maaf ya, aku tidak diciptakan Allah untuk bermain-main. Masya Allah. Kalau dijawab begitu, Masya Allah. Paling teman kamu kira-kira apa tuh? Masya Allah. Jadi kalau kita ya tidak ilmu itu nggak akan memberikan engkau setengahnya pun nggak diberikan sampai engkau memberikan dirimu seluruh dirimu kepada ilmu. Harimu, waktumu, masa mudamu, kesehatanmu, masa luangmu, berikan semua pada ilmu. Baru ilmu. Ya. Nah, fa anta min i'ta'ihi iyyaka ba'dahu ala khatarin. Maka engkau dari pemberiannya ilmu kepadamu setengahnya itu sudah berada dalam suatu bahaya. Maksudnya apa? Ilmu kalau dipahamin setengah-setengah kan jadi bahaya. Makanya ilmu tuh harus selesai dulu, ya. Nah, yang sanawiyah sekarang nih, udah aliyahnya tetap di Serambi Mekah. Begitu, jangan pisah. Kamu mau pesantren mana di sini? Masya Allah, guru-guru kita ini udah ganteng-ganteng, soleh, pintar-pintar. Kurangnya mana coba? Kan udah Masya Allah, ya kan? Jadi harus dimanfaatkan, serap ini ilmu guru-guru. Iya, serap. Nggak ngerti tanya, tapi lihat-lihat kok gurunya lagi capek, jangan dulu seperti itu. Paham ya? Manfaatkan waktu. Ya, fokus. Udah istiqomah. Nih, di pesantren Serambi Mekah, insya Allah. Ya. Seperti parit selokan, aliran air yang terpisah-pisah, yang bercabang-cabang airnya. Tuh. Fanashifatil ardu, maka tanah akan menghisap menelannya, bahu sebahagian. Waqtafal hawa'u ba'dah, udara pun akan membawa sebahagiannya pula. Fala yabqa minhu ma yajtami'u wa yablughul muzdara'a. Maka tidak tinggal dari air, ya, tidak berkumpul dan tidak pula sampai kepada ladang tanaman. Ini maksudnya gini, mafhum nggak nih? Tamsilnya mafhum nggak? Misalkan ini ada parit, jalan di parit ya, aliran air. Ini sawah ladang yang harus diairi. Ini sawah ladang yang harus diairi. Ini saluran air. Kalau saluran airnya hanya satu saluran, tidak dialirkan kemanapun, banyak kan air? Banyak, dia akan berkumpul. Tapi ketika menuju sawah ladang, ini aliran air, ada yang dibelokkan ke sana, ada yang dibelokkan ke sini, ada yang dibelokkan ke sana lagi. Karena udah terpisah-pisah, sehingga sampainya dia ke ladang, ke sawah pun akan sedikit. Bahkan ya sudah terserap dengan tanah sebelum sampai. Seperti itu. Karena mikirin ini, mikirin itu, mikirin ini, mikirin itu, mikirin ini. Ya Allah, hari pelajaran gak masuk-masuk. Kenapa gak fokus kita? Banyak yang dipikirin. Berebut itu. Maka usia kayak saya ini udah tua.